Baik, izin share screen terlebih dahulu. Bang Ruli, bener dari Ruiji Networks ya, Bang? Kayak nggak percaya gitu. Aduh, ada gitu ya yang nanya ya. Oke, oke. Memang kurang meyakinkan ya sepertinya ya. Iya, karena belum kenalan. Oke, kelihatan ya screen-nya ya. Udah, udah masuk. Bagus, bagus. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman dari komunitas Rujiri Indonesia ya di Facebook. Baik, jadi di kesempatan kali ini senang sekali kita bisa kumpul lagi ya di sini di event pertama kita ya di 2003 yang untuk mengcover komunitas ya, salah satunya kita bisa saling sharing ya, yang seperti tadi Bang Rizky informasikan. Jadi kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai case portal ya. Jadi kita akan coba berikan guidance bagaimana sih menggunakan case portal Ruji. Kemudian kita juga dari Rita Live Chat. Mungkin teman-teman eh, ada yang belum tahu apa itu Rita, bagaimana cara pakainya gitu ya. Jadi di sini kita akan coba demonstrasikan ya. Nah, jadi kalau teman-teman membeli perangkat Ruji, nah nggak usah khawatir ya terkait support ya. Jadi teman-teman bisa request langsung support secara resmi di official Ruji Networks. Ya tentu ya kalau kita request support dari Ruji ya pasti eh, dari sisi apa namanya supportnya mereka akan coba kasih best support ya. Mulai dari jika ada bug atau ada isu di sisi perangkat, nah biasanya dari tim tech juga nanti akan eskalasi ke R&D biasanya kalau memang itu eh, ada bug misalkan ya. Nah di sini eh, saya akan fokus di dua case di dua aplikasi ya. Yang pertama adalah case portal, yang kedua adalah technical support. Nah, apa perbedaan case portal dengan technical support yang biasa kita sebut Rita? Nah, kalau case portal itu yang biasa kita sebut sekarang yang namanya CSM. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan eh, open case ya. Jadi kalau bahasanya tuh di barang IT itu kalau kita minta support ke principal, nah itu kita bisa open case namanya. Nah, open case ini teman-teman bisa melakukan beberapa request ya. Yang pertama itu mengenai inquiry service request. Apa sih inquiry service request? Misal kita pengen tahu produk A ini spesifikasinya seperti apa atau mau confirm fiturnya apakah sesuai dengan requirement dari teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa melakukan request melalui case portal dengan memilih menu inquiry service request. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih yang namanya pre-sales inquiry ataupun technical inquiry ya. Jadi kalau refer ke eh, spesifikasi mungkin ya ada fitur-fitur yang mau dikonfirm terkait datasheet. Nah, teman-teman bisa request menggunakan inquiry service request lalu pilih yang pre-sales ya. Nanti akan kita eh, tampilkan secara detail seperti apa. Kemudian yang kedua adalah technical fault service request. Nah, di sini kalau teman-teman sudah punya perangkat, kemudian mengalami kendala gitu ya, sepertinya ada yang nggak sesuai nih. Nah, bisa jadi eh, ketika kita pakai perangkat A, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimention di fitur tersebut. Mungkin ada yang kurang pas adjustmentnya gitu ya, settingannya tidak sesuai dengan restartnya. Teman-teman bisa request case portal menggunakan technical fault service request. Lalu yang ketiga ada advice service request. Nah, ini apa? Ya, teman-teman punya masukan nih terkait produk ya atau ada komplain dari produknya. Ya, kita sangat menerima sekali masukan tersebut. Nah, kita tampung menggunakan advice service request. Jadi silakan teman-teman keluarkan ya unek-uneknya, mungkin ada yang kurang pas gitu ya atau mungkin ada advice tolong dong dibuat seperti ini gitu ya, fitur ini tolong diadakan di perangkat A misalkan. Nah, itu bisa di advice di eh, service request. Jadi kita mencoba mengakomodir ya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa melakukan eh, advice dari case portal. Lalu yang keempat adalah RMA. Nah, ini yang biasanya paling
sering ya teman-teman butuhkan nih. Misal teman-teman beli ya, belinya di online misalkan. Nah ini nggak tahu nih barangnya rusak, masih warranty atau enggak ya. Nggak tahu barangnya ini harus dikemanain nih, ke distri mana. Nah teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman cukup buat case sistem, buat case portal di sistem kami ya. Kemudian nanti masukkan serial number perangkatnya. Jika masih dalam warranty, nanti akan dicek oleh tim teknologi. Jika memang hardware failure, nanti akan diarahkan ke distri di mana perangkat tersebut didistribusikan. Gitu. Jadi nanti akan ketahuan nih, ini barangnya benar rusak, kemudian masih warranty, nanti dapat replacement. Silakan teman-teman kirim barangnya ke alamat distri yang memang sudah diinfokan di Cash Portal. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan barangnya rusak ya, masih warranty. Nah, gimana cara resnya? Saya nggak tahu nih harus dikirim kemana gitu. Langsung aja ke Cash Portal, nanti akan dicek oleh tim tech kami, akan diarahkan langsung nanti oleh tim technya Ruji ke distributor mana gitu. Lalu yang kedua ada Rita. Nah, apa Rita? Ya, ini sangat terkenal ya nama Rita ini. Jadi Rita itu adalah Ruji Intelligent Technical Assistant. Jadi merupakan AI robot di mana teman-teman itu kalau butuh cepet gitu ya, pengen tahu apa sih nih PSU misalkan, kemudian apa IP address default dari perangkat EW series misalkan. Nah, teman-teman bisa langsung tanya ke Rita ya, AI robot kami. Jadi di situ sudah banyak database-database yang bisa teman-teman dapatkan dengan mengetikkan spesifik keyword. Nah, cuma gimana kalau misalkan kita nggak ada, belum dapat solusi ya dari Rita. Nah, teman-teman bisa live chat langsung ke tim tech-nya Ruji. Nah, di sistem Rita yang baru, kita sudah support local language. Artinya teman-teman sudah bisa nih chatting pakai bahasa Indonesia. Ya tentu ini ada sistem translation di belakangnya, tapi setidaknya ini sudah bisa mengakomodir, memudahkan teman-teman ketika ingin request respon yang cepat gitu ya dari tim teknikalnya Ruji. Nah, perlu diperhatikan ya kalau untuk live chat ini SLA-nya 7 kali 14 jam, artinya 7 kali 14 jam itu dimulai dari jam 8 sampai jam 10 GMT plus 8. Ya, artinya jam 9 sampai jam 11 GMT plus 8. Kalau kita ke Indonesia berarti jam 8 sampai jam 10 malam ya di setiap harinya. Ya, kalau Rita, Rita 24 kali 7. Oke, kita langsung aja demonstrasi yang pertama untuk case portalnya ya. Kita buka websitenya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita buka dulu situs Ruji Networks ya. Nah, kita buka di sini rujinetworks.com. Nah, kita masuk ke support, lalu di sini ada yang namanya support center. Oke, kita klik support center. Kemudian ada yang namanya case portal. Ya, nah di sini ada case portal, kita klik case portal. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman case portal. Nah, di sini case-nya adalah saya sudah login ya. Jadi kalau belum login, teman-teman nanti akan dihadapkan di halaman login terlebih dahulu. Nah, setelah kita login, kita akan lihat di sebelah kiri ini ada menu ya yang bisa kita pilih. Nah, di sini ada yang namanya business notice. Apa sih business notice? Ini adalah informasi kalau ada update dari tim Tech Ruji terkait case kita, itu teman-teman bisa melihat dari sini. Nah, apakah ketika kita raise case gitu ya, kita buat case portal akan masuk notif email ke sistem kami, ke email kami. Nah, saat ini kita masih mendevelop fitur tersebut. Jadi dari tim tech biasanya akan mengirimkan email secara manual terlebih dahulu ya untuk sistem yang baru ya, karena ini kita masih banyak adjustment. Nah, jadi nanti di akhir office hour biasanya dari tim tech ketika belum ada respon dari user gitu ya yang melakukan case portal, dia akan mengirimkan email untuk reminder bahwa kita sudah melakukan update ke case ID tersebut ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin melakukan raise case portal? Oke, yang pertama teman-teman bisa memilih menu service request. Kemudian di sini kita klik new ya, saya geser sedikit.
Di sini sebelah pojok kanan itu ada menu new, button new gitu ya. Kita klik new. Oke. Nah, ketika kita sebagai end users, maka secara otomatis company-nya ini di state adalah end users ya. Kemudian kontak name ini merefer ke alamat email kita yang kita registerkan di sistemnya Ruji. Oke, kemudian kita isikan number kita, kontak number ya, misalkan nomor telepon gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada description. Nah, ini ada 4 deskripsi. Yang pertama adalah inquiry. Nah, apa itu inquiry yang tadi ya? Jadi kalau kita mau request nih spesifik produk mengenai speknya, mau kita confirm ataupun mau fitur-fitur kita confirm, nah kita bisa pilih 2 tipe ini. Pre-sales ya, kalau berkaitan dengan kebutuhan pre-sales. Kalau berkaitan dengan technical, kita bisa pilih technical. Kemudian teman-teman jika ada informasi produk yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung memilih spesifik produknya. Ya, contohnya mungkin kita pakai RAP, RAP gitu ya. Nah, kita pilih RAP 2260 misalkan. Nah, 2260G contohnya. Kemudian kita ingin uh, request for dataset ya. Nah, kalau misalkan case portal ini masih pakai bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Jadi diusahakan untuk mengirimkan deskripsinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau ada misalkan produk yang mau diupload picture-nya, mau confirm bisa nggak sih mengcover fitur seperti ini, contohnya di brand A gitu ya, tampilan seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman capture ya, ataupun bisa menampilkan attachment. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa klik submit di sini. Oke. Nah, ini untuk yang inquiry. Ya, jadi kita klik submit, maka nanti akan muncul case ID kita. Inilah case ID kita yang apa namanya sudah kita create tadi ya untuk inquiry. Nah, bagaimana kalau untuk melihat prosesnya? Nah, teman-teman bisa lihat di case ya. Kita klik case. Nah, nanti di sini akan ada informasi case ID. Ya, kita bisa klik detail di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada inquiry handling. Kalau kita cek detailnya. Oke, kita scroll down ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sekarang case ID ini dia dihandle oleh tim tech yang bernama Jenny gitu ya. Jadi sudah ada nih assignment-nya nih. Nah, kalau misalnya kita pengen update, saya mau update beberapa informasi nih untuk kita mau komunikasi ya di case portal ini. Nah, teman-teman bisa memilih communication. Kemudian kita bisa klik publish communication. Oke. Kemudian kita bisa ketik informasi. Hi, I have new data misalkan ya. Can I confirm this data ya comply with your RAP 226G misal. Oke, lalu kita klik submit. Nah, jadi di sini nanti komunikasi yang kita bisa lakukan interaksi ke tim tech-nya Ruji. Nah, tentu ini tidak live ya, artinya tidak real time. Ini nanti akan diproses oleh tim tech-nya Ruji ketika akan ada update, kita juga bisa cek langsung dari sini. Oke, nah ini yang pertama mengenai inquiry gitu ya. Lalu yang kedua, ketika kita ingin melakukan uh, technical fault ya. Nah, apa sih technical fault? Mungkin kita belum tahu nih barangnya ini rusak secara hardware failure, hardware rusak atau secara softwarenya. Nah, kita bisa jelaskan ya, misalkan uh, not detect SSID ya, misalkan ya from EW series. Nah, kita jelaskan lagi nih data seperti apa problemnya. Kemudian kalau ada attachment ya kita bisa attach ya. Kemudian kita bisa tambahkan device-nya teman-teman di sini. Jadi kita klik add row. Nah, kita masukkan perangkatnya. Nah, contohnya IWI EW series 1200 G Pro.
Ya, kita pakai firmware yang berapa? Kita masukkan di sini. Misalkan RIOS 206 gitu ya, misal ya. Nah, kemudian SN-nya kita masukkan SN perangkatnya. Ya, nanti akan otomatis terisi nih. Warranty periodnya seberapa sampai kapan gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik submit gitu. Nah, nanti akan dicek ini benar hardware failure atau ini hanya firmware failure gitu ya. Kalau hardware failure nanti case-nya akan naik menjadi RMA case ya. Dia akan berubah menjadi RMA case lalu nanti akan diarahkan ke ASP terkait ya. Nah, ini kita tinggal klik submit saja. Oke, ini kita discard saja ya karena saya belum ada datanya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya advice ya, complain and advice. Nah, kalau teman-teman punya ide atau mungkin ada yang kurang serap gitu ya dari barang yang sudah dipakai nih, barang ruji ya. Nah, kita tentu menerima masukan dari teman-teman. Teman-teman bisa melakukan advice ataupun bisa melakukan komplain terhadap perangkatnya, perangkat ruji gitu ya. Ataupun dari sistemnya, dari firmware-nya, kita bisa masukkan nih subjeknya apa, lalu kita informasikan deskripsinya. Nanti akan dicek ya oleh tim tech kami gitu. Nah, jangan lupa kita submit. Ya. Terus kalau ini apa sih? Nah, ini sebenarnya hanya tampilan row-nya aja ya, kolomnya. UI-nya mau ditampilkan seperti apa. Kalau satu berarti nanti informasinya ini berderet satu semua nih. Jadi satu kolom semua. Kalau dua nanti akan seperti ini. Ya, kalau tiga, nah dipecah lagi lebih kecil. Nah, jadi disesuaikan saja dengan teman-teman gitu ya requirement-nya. Oke, kemudian kita cancel saja. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang namanya RMA case ya. Nah, kita klik di sini submit new case gitu ya. Lalu teman-teman bisa pilih yang namanya RMA repair. Nah, di sini informasinya berbeda lagi ya. Ketika kita klik RMA repair, nah kita bisa masukkan SN perangkatnya. Misalkan perangkat yang kita punya adalah XXXX misalkan ya. Nah, lalu address location. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja ya. Yang pertama, yang perlu teman-teman pilih adalah country-nya terlebih dahulu. Di sini kita pilihnya Indonesia. Kita pilih Indonesia. Nah, ini harusnya ada dua ya. Kita pilih Indonesia yang ada datanya nih. Nah, kemudian teman-teman lokasi di mana nih? Di Jakarta misalkan ya. Nah, Jakarta Selatan, anak Jaksel. Nah, lokasi di mana? Cilandak. Nggak ada Misal. spasinya tuh, Bang. Mana? Nggak ada spasinya. Oh iya, nggak ada spasinya. Betul, betul. Nanti dikasih masukan ya. Nah, terus kita masukkan detail address alamat kita ya. Jadi alamat teman-teman nih. Misalkan di Jalan Ruiji Networks gitu ya, Indonesia, nomor 100. Nah, kemudian informasi yang kita masukkan lagi adalah kita bisa menambahkan perangkatnya ya, serial number perangkatnya berapa, kemudian short description informasinya seperti apa, faultnya ya. Kemudian nanti kita klik submit. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai, nanti teman-teman akan melihat di sini ya, di case. Nah, ini akan ketahuan nih, sekarang statusnya sudah sampai mana nih. Ya. Jadi nanti di sini ada proses yang namanya ASP shipping. Ya, ini saya akan tampilkan saja karena di sini saya sebagai end users ya. Jadi untuk yang ASP shipping berarti itu adalah perangkatnya sudah confirm, perangkatnya rusak gitu ya. Kemudian kita bisa kirimkan perangkat kita ke alamat di mana perangkat tersebut didistribusikan. Jadi misalkan merefer ke distri A gitu ya. Nah, nanti informasi tersebut sudah bisa kita lihat nih dari case portal kita. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai,
kita raise case portal, ya. Kemudian ASP shipping statusnya. Nah, ini coba ya saya cek ya, ada nggak ya case mengenai yang ASP shipping. ASP shipping nggak ada ya, mungkin saya harus pakai account saya. ASP shipping. Nah, contohnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini di negara lain ya. Jadi ada statusnya ASP shipping. Nah, ini confirm nih. Perangkatnya sudah rusak, silakan dikirim ke ASP terkait. Nah, di sini siapa ASP-nya? Nah, ASP-nya ada di OST gitu ya. Kemudian nanti ada informasi alamatnya. Nah, ASP ya, ASP ya, ASP, Authorized ASP itu Service Partner. Authorized Service Oh. Partner, betul. Ya, sebenarnya distributor ya, tapi di sistem Hmm. kita di tag-nya ASP. Gitu. Nah, jadi eh, kurang lebih seperti itu untuk case portal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, bingung ya kalau misalkan hardware rusak, silakan raise di case portal gitu ya. Nanti akan ada informasi, akan dicek terlebih dahulu oleh tim teknikalnya Ruji. Nah, supaya nanti bisa dicek nih perangkatnya benar rusak atau memang hanya firmware failure atau firmware issue gitu ya. Kalau memang hardware failure, ya nanti akan dikirimkan ke alamat ASP atau VAD terkait gitu. Ini untuk yang case portal. Nah, lalu yang kedua, kita ada yang namanya Rita. Nah, ini baru lagi nih UI-nya. Jadi, kalau mau akses ke Rita, sebenarnya teman-teman bisa langsung ke alamat URL-nya rujinetworks.com/Rita seperti ini. Atau kalau lewat websitenya Ruji bisa masuk ke eh, official website Ruji. Kemudian di sebelah kanan bawah ini ada kontak. Kemudian ada technical support, ya, get a technical support. Lalu kita pilih live chat. Ya, kita klik live chat. Nah, ini akan dihadapkan ke Rita, AI robotnya Ruji. Nah, kita bisa ketik nih, misalkan default IP address. Nah, untuk re-switch. Nah, tampilan seperti ini. Dia akan dibalas. Defaultnya adalah 10.44.77.200. Misalkan gitu ya. Kemudian, saya belum dapat nih, belum puas nih dengan jawabannya Rita gitu ya. Kita bisa komunikasi menggunakan eh, live chat ya. Nah, teman-teman bisa pilih di manual service yang ada di pojok kanan atas. Nah, kita klik live chat, manual service. Nah, kalau sudah login, maka informasinya mulai dari nama, kemudian nomor telepon, email, itu sudah otomatis terisi ya. Tapi kita bisa isi nih, kalau kita punya case ID existing, kita pengen tahu, kita pengen chatting, langsung dari tim tech-nya Ruji, kita bisa pilih exist case. Lalu kita bisa masukkan produk modelnya ataupun masukkan langsung case ID-nya. Ini hanyalah opsi, tapi untuk case type-nya kita harus memilih ya. Exist atau new. Kalau new case ya kita bisa pilih new case. Jangan lupa kita tick untuk privacy policy, lalu kita submit. Nah, di sini akan otomatis di redirect ke tim teknikalnya Ruji. Nah, ini kebetulan yang handle dengan Harvey ini. Kita coba ya komunikasi. Kita tes pakai bahasa Indonesia nih. Kira-kira nyambung nggak? Ya, Bahasa halo, Betawi bisa selamat. nggak, Bang? Nah, kalau bahasa Betawi mungkin masih bingung ini ya. Jadi kita coba pakai bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Ya mungkin agak-agak gaul sedikit nggak apa-apa ya. Tapi jangan yang British banget gitu. Indo-British. Indo-British. Iya, saya ingin bertanya. Ya, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu ya. Jadi kita terus berupaya improve untuk mengcover kebutuhan teman-teman ya, terutama di technical support gitu ya. Mungkin dari teman-teman masih kurang bingung gitu ya, atau masih kurang pede kalau misalkan kita komunikasi pakai bahasa Inggris. Nah, kita sudah mencoba mengakomodir, ya mungkin masih belum sempurna, tapi ya setidaknya teman-teman bisa mencoba ya komunikasi langsung ke tim tech-nya Ruji.
sehingga nanti ini bisa lebih apa namanya mudah buat teman-teman untuk mendapatkan supportnya. Wih, bener dijawab tuh. Iya, ini bisa langsung bahasa Indonesia nih. Ya, Mantap, mantap. kita lagi live demonstration untuk Rita live chat. Boleh di close ya. Bisa di Mungkin close. apa ya, kita bisa di close aja Bang gitu ya. Coba ya. Bang, Terima bang. kasih banyak. Nah, terima kasih banyak gitu ya. Oke. Oh ya. Oke, jadi gitu ya Wih, teman-teman ya. aduh, jadi ada teman Eh, chat sekarang. iya, jadi kalau misalkan lagi galau nih, aduh, Aduh, hari jangan. hari Minggu sepi gitu ya. Nah, iseng aja live chat ke Rita, ya mungkin ada yang masih ganjel gitu terkait konflikan. Nah, boleh tuh Oke, iseng-iseng oke, oke. live chat ke tim tagnya Ruji gitu ya. Hardi Mukanya Bang orang Ruli mana Cibinong. hilang nih? Oh, serius? Waduh, kelihatan nggak? Dia kelihatan lagi tadi ada lemari, Bang. Oh, iya nih, aduh kesenggol, mohon maaf ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman semua Mantap, mantap. untuk Case Portal dan juga Rita Live Chat. Ya, jadi silakan dimanfaatkan baik-baiknya gitu ya. Ya, ini juga kita berupaya untuk memudahkan teman-teman, terutama di sisi supportnya gitu ya. Mungkin dari saya cukup untuk sharing Eh, kali ini ya. boleh Jika saya ada kasih pertanyaan nanti pertanyaan, mungkin boleh ya? bisa kita. Saya tambahin boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Ya, teman-teman semua, tadi Bang Ruli sudah kasih materinya ya tentang Luigi Cash Portal, gimana cara pakainya. Tapi eh, ada beberapa pertanyaan juga nih dari saya pribadi ya, terkait dengan sistem ini. Mungkin saya mulai dari feedback dari saya ya. Eh, komentar lah ya, komentar dari Luigi Cash Portal ini. Berarti kita tanpa tambahan biaya service support atau langganan service gitu ya, kita sudah bisa menggunakan fasilitas Cash Portal ini gitu ya. Betul ya, Bang Ruli ya? Putus, Bang. Halo, halo. Halo, halo, maaf, maaf, putus, putus. Oke. Iya, tadi saya ada catat beberapa feedback lah ya. Yang Ya, pertama, berarti tanpa ada tambahan biaya tentang mungkin service support atau berlangganan support ya, gitu ya, kita sudah bisa pakai fasilitas yang selengkap ini gitu ya. Bisa dapat betul. konsultasi, bisa mungkin barang rusak langsung diklaim kayak gitu ya berarti ya. Betul, betul. Jadi memang di Ruji teman-teman bahkan kalau kita nggak belum punya barang pun kita pengen make sure nih bener nggak sih nih ya, pengen chat langsung ke tim tech-nya Ruji. Nah itu bisa juga gitu. Jadi nggak perlu harus punya barang sebelum beli, mau mastiin dulu nih bener nggak sih. Kan biasanya kalau mau pasti ya langsung aja ke sumbernya nih, ya kan si Rujinya, technical technical asistennya Ruji gitu buat mastiin. Oke. Teman-teman bisa langsung juga komunikasi ke situ. Jadi tidak ada biaya tambahan, tidak ada yang namanya renewal service support misalkan, tidak ada. Jadi Hmm. default ketika teman-teman membeli perangkat Ruji adalah warrantinya 3 tahun gitu ya. Kecuali ya untuk yang NBS itu 5 tahun gitu. Nah itu bisa Oke. dapat semua mulai dari support, firmware, dan juga hardware failure replacement-nya gitu ya. Gitu Bang. Oke, oke. Mantap, Bang Ruli, mantap. Terus saya tadi sempat lihat pada saat Bang Ruli demo yang Mm-mm. terjadi fault ya atau terjadi masalah. Jadi mungkin saya sudah beli barangnya terus nggak bisa config atau gimana atau misalnya nggak sesuai Ya, dengan datasheet gitu kan. Nah, mungkin saya agak compare dengan di komunitas ya. Kadang-kadang kan kalau di komunitas itu orang maunya praktis gitu ya. Tiba-tiba, kok nggak bisa bla 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 gitu ya. Langsung Mm-mm. tanya tembak begitu tanpa dia kasih data-data teknisnya. Misalnya dia pakai barangnya apa, firmware berapa gitu kan. Nah, Ya, poin saya adalah ketika kita masuk ke case portal ini dan mengisikan
beberapa informasi teknis tambahan, yaitu sebenarnya membantu kita juga ya sebagai engineer, sebagai support untuk menyelesaikan masalahnya dia gitu kan. Dan dalam artian kan seperti itu gitu. Jadi ya buat teman-teman yang memang ada tanya atau misalnya ada kendala, sarannya mungkin bisa langsung ke Cash Portal aja gitu ya. Ya, jadi Jadi lebih tertata sebenarnya ya SOP-nya. ya sebenarnya gini ya, ya tentu di Facebook komunitas juga ya kita bersyukur sekali ya teman-teman sangat aktif membantu gitu ya teman-teman yang lain. Ya memang behavior manusia kan pengennya yang simple gitu kan, praktis ya. Tapi memang kalau misalkan buntu nih, stuck gitu ya, Ya. ya jalan terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita meminta langsung ke prinsipal gitu ya untuk melakukan Good supportnya. point, Nah, good caranya point. gimana? Kita bisa memfasilitasinya melalui case portal. Ataupun kalau misalkan benar-benar urgent ya, live chat aja ya. Sementara di live chat nanti kalau masih ke pending case-nya, teman-teman bisa dibuatkan tiket langsung dari tim tech-nya Ruji. Nanti akan otomatis masuk ke email teman-teman di mana registrasikan akunnya di website kita gitu. Oke, oke, oke. Terus lagi Bang, jadi Cash Portal ini dia secara teori di level berapa nih? Level supportnya gitu maksudnya. Apakah Mm-mm. semua harus Cash Portal dulu atau bisa tanya ke distributor atau ke penjual gitu? Ya, Dari sisi teori itu baik. di sebelah mana Bang? Jadi sebenarnya tentu kalau di leveling kita sebenarnya mensuggest untuk teman-teman sebisa mungkin eh, membeli perangkat dari distributor resmi kami ataupun sub distributor resmi kami yang ada di masing-masing daerah misalkan. Ya, jadi karena supportnya jelas, kalau misalkan teman-teman kebingungan, nah biasanya kan kalau kita pengennya yang mudah aja ya, kita komunikasi langsung ke lokalnya. Itu cara yang pertama. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih, kita udah terlanjur misalkan belinya dari online contohnya gitu ya. Nah, kita memfasilitasi teman-teman untuk lebih mudah mendapatkan support ya. Dengan cara apa? Ya tentu teman-teman bisa langsung ke tools-tools yang sudah kami sediakan gitu untuk supportnya. Ya mulai dari live chat ataupun mulai dari cash portal sistem kami. Seperti itu, Bang. Jadi opsinya itu memang kalau mau gampangnya ya kita minta request dari partner ya untuk bantu support kita gitu. Tapi kalau ngeblank nih nggak tahu nih partner siapa, ya kita bisa request langsung dari Rujinya, dari tools yang sudah kita provide untuk support service supportnya gitu. Canggih lah pokoknya lah. Kalau di brand lain mungkin harus ke komunitas dulu gitu ya, kayak forum, thread-nya dulu cari. Wah, saya kok nggak keluar sinyal harus cari-cari dulu. My device Ya cannot bla bla bla. Jadi agak lama. Kalau kita bisa langsung tanya ya live chat ya. bisa langsung tanya, benar. Dan ini 7 kali 14 jam ya. Jadi hari ini pun masih bisa diladenin nih. Besok Wih, nih oke. jatahnya libur ya kan. Cuman mungkin teman-teman migrasi nih, Mbak, stuck. Nah, udah jangan lupa tanya live chat aja. Nanti ada tim tech kami. Nah, kenapa teman-teman harus ke Cash Portal? Kalau misalkan benar-benar buntu gitu ya. Kita ke Cash Portal, nanti eskalasinya jelas. Jadi kalau memang Ya. ternyata ini firmware issue gitu, nanti dari tim tech akan eskalasi ke R&D. Sehingga nanti dari R&D akan melakukan adjustment, entah itu di firmware, entah ya biasanya di firmware ya biasanya untuk adjustmentnya. Nanti akan di jelas gitu eskalasinya. Kita punya case ID, kalau misalkan belum close, tetap itu statusnya masih in progress gitu ya, masih pending, sehingga nanti akan terus di follow up sampai nanti status itu akan selesai dan bisa di close oleh tim tech kami. Jadi eskalasi jelas, tim technya Ruji juga punya patokan eskalasinya juga. Jadi service support satisfaction-nya juga berdasarkan itu gitu. Jadi Ya, teman-teman benar kalau benar benar. komplain gitu kan ya bisa ditakar menggunakan cash portal gitu. Seperti itu Iya, iya, kira-kira iya. Bang. Kalau di Facebook kan biasanya ada yang tanya, habis itu udah ada yang balesin, udah ada yang jawab, terus udah hilang gitu, yang nanya kabur, nggak jelas. Iya, Ini udah selesai apa iya, belum? Gitu. Nggak tahu ya, nggak terkontrol lah ya. Oke, iya. oke, 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 mantap, mantap. Terus ada rencana ini nggak bang? Kan sekarang tadi kita bikin cash portal itu masuk ke email ya berarti ya? Ya, saat ini masih Eh dalam proses ininya. development. Nanti kalau ada Hmm. update segala macam,
itu nanti akan ada email notifikasinya. Jadi teman-teman aware gitu ya. Nanti bisa di aplikasi nggak tuh? Jadi di aplikasi Luigi Cloud. Kedepannya nanti integrate. Jadi Oh akan gitu. integrate ke aplikasi Ruji Cloud. Betul. Waduh, Jadi mantap, mantap. nanti ada push notifnya, ya push notif dari Keren, keren. aplikasi Ruji Cloud. Oh itu udah enak banget nanti. Apa udah integrate ya? Oh kita tinggal pakai aplikasi mobile apps-nya gitu. Oh, itu Oke, bertahap ya. oke. Jadi kita akan terus improve untuk supportnya dari sisi supportnya buat teman-teman. Ya selama yang beli makin banyak, berarti makin banyak fiturnya. Ya Nggak berhenti lah, ini mudah-mudahan harapannya ya gitu ya. teman-teman juga kasih feedback juga ya. Mungkin ada masukan atau apa silakan teman-teman boleh kasih masukan juga ke kami gitu. Jadi kami berusaha merespon, kita juga berusaha untuk improve ya. Tentu masukan-masukan dari teman-teman sangat eh, penting dan sangat berarti bagi kami gitu. Satu lagi Bang, terakhir dari saya. Ini Yes. pertanyaannya agak nyeleneh nih. Pernah Mm-mm. nggak nemuin case atau kasus yang paling aneh yang dihandle sama Bang Ruli? Apa itu? Paling aneh ya. eh Yang paling diingat gitu, wah ini unik nih kasusnya nih. Iya, sebenarnya eh ya kalau case yang aneh biasanya memang kadang dari sisi infrastruktur desainnya juga sudah nggak sesuai gitu ya. Mhm. Jadi waktu itu ada kasus pakai controller ya, pakai controller misalkan untuk Oh akses point hardware, pakai hardware controller. controller. Iya, hardware Mhm. controller. Kemudian kalau nggak salah rise di Facebook juga nih waktu itu tuh nggak Mhm. stabil. Jadi AP-nya up down up down gitu. Nah Oh di ternyata ketika kita controllernya online offline gitu ya. iya untuk akses pointnya gitu ya. Ternyata ketika Oke. kita cek ternyata apa namanya? Jadi networknya itu digabung semua di satu VLAN. Jadi dia itu buat Oh. kampus gitu ya. Jadi kurang lebih 3.000 users. Wih. Nah, prefixnya dipanjangkan, terus AP manajemennya, kemudian user data trafficnya itu digabungin semua. Nah, bayang ya Oke. broadcast domainnya seberapa besar Kotor gitu itu ya. ya, jaringannya kotor ya, keruh, keruh, Nah, jadi nggak clean. ya ya sebisa mungkin jadi gini. eh ya kita akan bertahap mengedukasi ya buat ke teman-teman semua. Tentu fundamental itu sangat penting ya. Jadi nanti kita akan coba buat eh, apa namanya batch bootcamp training seperti itu, mulai dari fundamental sampai ke sertifikasinya untuk teman-teman semua. Dengan harapan ya kita bisa membuat sebuah solusi ya yang proper gitu. Jadi untuk Hmm. mengavoid isu-isu yang sebenarnya itu minor gitu. Maksudnya sebenarnya itu Ya, ya, ya. simple tapi kalau udah besar gitu kadang Betul, bikin betul, pusing betul. gitu. Ya, Mungkin jadi kalau di seperti itu ya. rumah nggak apa-apa lah ya, 5 device, 10 device, satu Iya, broadcast betul. domain nggak ada masalah. Tapi kalau udah besar sekali, nah itu harus Iya, diperbaiki lah desainnya. Oke, betul mungkin betul. itu dari saya. Yang lain ada pertanyaan dari teman-teman Zoom, boleh buka mic atau kasih chat. Saya juga akan cek di Facebook Live-nya nih. Ada pertanyaan apa enggak? Oh, belum ada nih di Facebook. Ditunggu batch-nya di Bali. Wah, siap. Nanti kita akan main-main ke Bali ya. Jadi Atau di sini ada yang kita mau jadi narasumber di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. silakan Boleh, teman-teman ya bantu kita tenang. sharing gitu ya ke teman-teman semua. Jadi kayak hari ini nih Bang Hari nih. Wah, luar biasa nanti akan sharing mengenai success case-nya menggunakan EW series. Kalau saya juga sangat antusias sekali nih. Seperti apa nih racikannya sehingga bisa sukses mendeploy EW series nih. Oke. Oh, ini ada pertanyaan ini. Siang Hmm. semua mau tanya kalau misal mau geser device ke AP tertentu gimana geser device? Oh, tinggal geser, Pak. Nah, gimana device-nya Gimana apa, Pak? gimana? Smartphone ataukah TV, smart TV atau Mau apa? geser Atau device ke AP kamera? tertentu gimana, Pak? Oh, mungkin maksudnya Ganti mau HP, ganti HP kali. Ganti AP. mau supaya device-nya connect ke AP tertentu Oh, aja kali sebenarnya ya? Mungkin Ya, gitu kali roomingnya ya. nggak ini ya, nggak smooth ya HP, roomingnya ya. roomingnya. Rooming kali ya maksudnya ya. Jaringannya Roomingnya nggak menggunakan smooth. mesh. Oh, lebih ke rooming ya. Oke, jadi Nah, sebenarnya kalau langsung di dijawab. rooming, nah, mungkin Bang Hari gimana Bang Hari? Bang Hari. Nah, ya, sebagai Master IW, IW series.
Ya kalau aku sih bagaimana pas saat kita mendesain layout tempat mau Betul, dipasang harus diperhitungkan juga. betul faktor ya. Posisinya terus juga memperhitungkan zero end off-nya di mana, posisi yang menjadi irisannya di mana, yang menjadi benar tidak ada benar-benar lepas dari irisan sinyal Wi-Fi-nya masing-masing. Itu aja sih. Optimalisasi. Pertama layout-nya dulu ya, physicalnya dulu harus benar gitu ya secara design planning-nya. Terus yang kedua mungkin ada fitur ya kick off threshold gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya sinyalnya sudah agak jelek, dia langsung ditendang gitu ya. Ya, ini yang mau dicoba ini sebenarnya load balancernya di cloud itu. Kalau memang efektif kan lebih baik. Cuma kan belum ada yang mencoba kan. Benar. Itu ya, kalau jadi harus pakai EG ya. Ya, kalau untuk rooming ini kita masuk ke basic fundamentalnya dulu ya. Ya. Ya, jadi rooming itu tentu harus ada irisan ya, sehingga nanti ketika device dia pindah, nah dia masuk ke irisan itu tuh. Nah, dia mulai melakukan scanning ya, scanning untuk roaming mana yang paling kuat. Nah, kemudian nanti si device itu mendecide, oke, saya harus pindah nih ke AP berikutnya. Nah, itu basic konsep rooming. Tetapi case-nya gimana kalau misalkan irisannya sangat besar? Ya, Nah, irisannya besar ya. Curiga ke sana sih. Ya, sama-sama kuat sinyalnya nih. Sama-sama kuat. Jadi gini, kalau rooming itu yang mendecide dia akan rooming adalah si device itu sendiri, teman-teman. Ya. Jadi si access point ya dia hanya menginformasikan aja sih ya, saya segini nih kualitas SSH-nya gitu ya. Nah, si device dia punya behavior sendiri. Mungkin di minus 70 dia mulai aktif scanning, tapi kalau misalkan irisannya masih tinggi di bawah minus 70 ya device masih anteng-anteng aja, dianggap ini sinyal masih bagus kok gitu. Nah, gimana buat mengakomodirnya? Ya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, kita bisa reduce powernya, ya di device access point kita reduce sehingga irisannya nggak terlalu besar nih overlapnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pengennya kalau minus 70 udah rooming misalkan. Nah, di Ruji itu ada yang namanya coverage area control. Wah, ini agak teknis sedikit ya. Jadi coverage area control itu kita define dBm-nya ya. Jadi kalau di perangkat A misalkan Ruji AP 820, nah dBm-nya 20 dBm untuk transmit powernya. Nah, kita define misalkan 15 dBm, kita define di situ sehingga nanti kurang lebih misalkan 65. Nah, itu harus pengetesan di lapangan ya. 65 atau 70 dia udah dilepas. Jadi beamforming-nya gitu ya. Nah, itu yang dijaga di situ. Nah, terus kalau misalkan AP-nya udah di ujung nih, nah gimana supaya kliennya tuh kalau di sinyalnya makin lemah, dia udah kita kick aja supaya nanti nggak banyak komplain nih. User bisa connect, tapi RSSI-nya gede, lemot gitu kan, bahkan connect doang nggak bisa internet gitu. Nah, kita bisa set menggunakan RSSI kick off threshold-nya gitu. Jadi kita batasin ini minus 75 atau di minus 70 misal, itu juga bisa. Jadi kalau di Ruji harus pakai CLI, kalau di RIE kita tinggal geser-geser aja. GUI ya, ada GUI-nya ya. Udah ada GUI-nya. Jadi tinggal pilih saja teman-teman kalau pakai RIE ya seperti itu. Nanti kita akan bahas ya di topik selanjutnya mungkin. Jadi silakan aja kasih masukan. Apa sih yang pengen dibahas nih untuk yang topik bulan depan gitu. Oke. Terima kasih nih Bang Erik Kova Project sama Bang Aji Yusuf terkait juga ya sama ya. Bang Aji Yusuf ini sama nih soal di RUIJ masih pakai CLI comment, mungkin agak pusing kan ya. Maunya gampang ya, family ya. Itu nanti mungkin nanti kita buatkan videonya ya, video di belajar Ruji ya untuk yang itu ya. Iya. Oke, memang kita harus praktek betul. Ya, betul, mungkin betul. Tadi Bang Aji pertanyaan terakhir, sekarang kita lanjut aja ke section kedua nih, sudah ditunggu-tunggu nih. Udah siap Bang Hari? Siap. Oke, jadi section kedua ini EW 1200 ya, yang warna putih nih, sudah diimplementasi sama Bang Hari. Kita lihat seperti apa sih Bang Hari cara masangnya, skenario, dan seterusnya. Oke, silakan Bang Hari, lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bang Rizky atas kesempatannya untuk menjadi narasumber hari ini. Sama-sama. Aku nggak nyangka juga dapat
kesempatan jadi narasumber gitu, karena mungkin ya karena pernah expose mungkin mengenai Visat dijadiin RT RW di tengah pulau yang belum mencapai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Harican Putra, kebetulan tinggalnya di Sumatera Barat. Sebenarnya untuk pakai Rigi sendiri ini juga nggak secara langsung ada case, ada orang beli, cuma nggak tahu cara nyeting. Jadi saya hobinya baca manual ya, gara-gara baca manual bisa tahu cara nyetingnya gimana gitu. Nah, orang beli hardware-nya cuma nggak tahu cara nyetingnya, bagaimana cara masangnya, terus optimalisasi seperti apa. Karena sering bacain manualnya, makanya tahu setelah itu gitu. Nah, ini kebetulan beliau ini yang punya bisnis sebenarnya bukan saya. Ini punya Pak William Singgal. Kebetulan beliau adalah pensiunan di kantor yang habis pensiun mau ngapain lagi bingung gitu. Ada dana mau cobain bisnis ya, karena dia bekerja pernah di telco, ya mainannya pengennya gitu lagi gitu, mainan jaringan gitu kan. Nah, bagaimana mainnya bagusnya? Ya kalau di tengah kota di pulau besar ya kayak Sumatera Barat mungkin pesaing besar banyak gitu ya, persaingan banyak dan berat gitu. Nah, salah satu alternatif yang mungkin bisa menguntungkan ya kita main bisnisnya di pulau, Pak. Saya bilangkan seperti itu beliau. Akhirnya beliau beranikan diri untuk bisnis membangun sebuah jaringan di tengah pulau Mentawai. Oke, saya lanjut. Ini biografi saya. Nama saya Harican Putra. Ini sertifikasi yang saya peroleh. Dan kebetulan juga ambil RCNA-nya Rigi ya. mengkomplitkan sertifikat software engineer. RSE-nya belum nih Pak Ari nih. RSE belum RSE. Ya. Cuma kan kemarin kan tanya ke Rizky, ada keliling-keliling nggak? Belum ada Bang jadwalnya. Tahun inilah pastilah ke Padang kita bikin RSE. Nanti Bang Ruli jadi ini hostnya trainer. Oke, kita cerita dulu Pulau Mentawai. Ini yang mungkin kita mau banggakan. Mentawai adalah pulau destinasi wisata yang cukup terkenal di luar negeri karena ada ombak yang besar untuk surfingnya. Terus ada hewan pandemik yang sangat hampir punah. Itu ada lutung Mentawai, ada siamangnya Mentawai. Terus ada masyarakat adat yang masih tinggal di daerah-daerah yang terisolasi, bukan terisolasi dalam artian memang terisolasi masalah sinyal internet, juga listrik juga terisolasi dari situ. Nah, ini masyarakat yang asli dari suku Mentawai. Nah, Mentawai sendiri dari 3 pulau besarnya itu Seberut, Sepora, dan Pagai. Nah, pulau yang terkoneksi langsung direct dengan jaringan yang lebih bagus itu ada di Pulau Sipora, atau dikenal dengan kota besarnya itu Tua Pejat. Nah, ini pulau ini terkoneksi dengan kabel laut dengan pulau induknya yaitu Sumatera. Itu kabel lautnya di-provide oleh Telkom sendiri sebagai provider yang mendelivery jaringan sampai ke Mentawai. Untuk antar pulaunya masih tidak ada koneksi ministerial, baik itu radio IP atau radio IPBS lah. Yang ada cuma VSAT masing-masing daerah, masing-masing titik dikoneksikan dengan VSAT. Itu pun VSAT-nya dari Bakti programnya, bukan VSAT mandiri. Nah, topologi yang saya delivery untuk daerah pulau ini menggunakan VSAT itu kebetulan beliau saya berlangganan panel network supaya bisa mengkoneksikan semua router di bawahnya itu bisa dikontrol dengan menggunakan radius dan single link. Nah, ini yang kita provide ke beliau. Terus terkoneksi dengan VSAT hub-nya. Nah, masing-masing daerah akan terkoneksi dengan VSAT yang masing-masing titiknya. Nah, di setiap VSAT itu kita pasang router Nicotic sebagai tunnel ke arah nanti ke server untuk billing servernya. Supaya radiusnya terkoneksi dan billing servernya jalan sesuai dengan apa yang diharapkan beliau bisa tercatat untuk proses administrasi payment-nya. Nah, masing-masing titik itu misalnya jatuh di
ujungnya Pulau Siberut itu kita pasangin satu hub di situ untuk network di ujung-ujungnya menggunakan fiber antar rumah. Nah, mungkin karena ini menggunakan VSAT dengan bandwidth-nya broadband 50 mega download dan upload-nya itu 10 mega. Nah, ini yang kemarin itu cukup bagus lah untuk koneksi internet untuk masyarakat pulau daripada mengandalkan VSAT Bakti yang jatahnya masih ditakar oleh yang memberikan bandwidth internetnya. Nah, ini yang kita delivery ke setiap rumah-rumah yang mau berlangganan internet ke Bapak Welly ini. Terus ini foto pemasangannya, mereka pasang di beberapa titik yang menjadi simpul di setiap titik pulau itu, apakah itu di Semenanjung atau di Muara. Terus ada perkumpulan rumah. Nah, bikinnya seperti itu, ada sekumpulan rumah turunkan VSAT di sana, dan terus VSAT itu dipecah menggunakan jaringan fiber yang ya masih menggunakan fiber converter ya untuk setiap rumahnya. Terus juga ada VSAT ini yang benar-benar diminta khusus oleh resort-resort di pulau-pulau seperti halnya Makaronis Resort. Ya. Ini resort yang terada di ujung Muara Seberut, itu cukup terkenal ombak di sana, yaitu ombak teleskop. Jadi kalau orang mau surfing kan masuk ke dalam lubangnya, itu yang enaknya gitu. Nah, itu ada yang di sana. Nah, itu ada juga cottage serta surf camp. Nah, ini yang menjadi target sebenarnya dari Pak Welly ini. Ini kebetulan ada foto beliau nih yang menjadi ikonnya Pak Welly ini sebenarnya yang berbisnis ya, bukan saya. Saya cuma bantuin secara teknikal. Gitu. Nah, ini tim beliau yang melakukan instalasi. Nah, kebetulan timnya ini tamatan SMK semua. Nah, ini yang menjadi cukup appreciate juga saya kepada beliau, mengakomodir anak-anak muda untuk bekerja lebih cepat di dunia usaha gitu. Nah, kebetulan beliau merekrut sendiri masing-masing ke sekolah-sekolah SMK yang ada di Sumbar, yang kebetulan siswa-siswanya yang benar-benar berkompeten, yang punya ilmu lah dalam artian mengenai teknologi komputer dan jaringan. Terus dia menggunakan aplikasi billing yang terpusat di cloud-nya, yaitu kebetulan beliau sewa cloud di Jakarta, dan saya bantu untuk kolaborasi koneksinya dengan aplikasinya. Terus data cloud inilah yang terkoneksi. Totalnya yang terkoneksi itu ada sekitar 197 PEW 1200 ya 2000 series. Ini kebetulan 1200 series. Ini kebetulan daerah ini kalau siang hari mati listrik. Nah, capturean ini saya ambil siang hari. Oh gitu. Pagi dari jam 10 sampai jam 5 sore itu masyarakat sana akan mati listrik. Cuma kalau listriknya hidup itu di jam 6 sampai jam 12 malam. Nah, itu baru mereka intens dengan penggunaan internet. Dan kita lihat dari grafik penggunaan usernya itu, kliennya sampai 2.500. Itu pun saat momen malam. Malam hari mereka aktif berinternet. Karena internet itu bisa hidup malam hari karena ada listrik. Ada listrik ya. Okay. Itu makanya saya bilang tadi, daerah ini sangat termarginalkan listrik dan termarginalkan dengan sinyal internet, baik itu GSM maupun internet direct dengan menggunakan VSAT. Nah, inilah mengapa saya sangat mengapresiasi Pak Welly ini, karena beliau melakukan penetrasi internet di daerah yang benar-benar orang butuh internet di sana sebenarnya. Kayak para surfer bule-bule itu sebenarnya kan mereka habis pergi pagi itu dia udah pergi ke area-area untuk surfing, malam mereka balik, dan saat malam itulah mereka menggunakan internet untuk komunikasi keluar, mengupload video, mengupload foto, setiap kegiatan mereka untuk surfing di sana. Nah, itu juga yang kejadiannya pas saat kemarin pandemi, dan ini kebetulan di saat pandemi itulah bisnis ini makin besar menurut saya lihat dari Pak Welly, makin banyaknya beliau mengorder ke saya, minta bantu cariin
router EW 1200 ini di berapa banyak gitu kan. Akhirnya sampai 200 biji beliau pasang di pulau itu gitu. Ini yang cukup besar kan. Demand-nya berarti di pulau itu sendiri gitu. Terus pengembangan selanjutnya ini Pak Welly ini di tahun 2023 ini juga mengembangkan komunikasi antar pulau dengan menggunakan radio transmisi radio. Nah, ini yang lagi beliau garap saat ini. Kebetulan beliau juga minta sumbang saran ke saya, tipe radio yang dipakai, terus berapa tinggi tower, dan desain plan-nya seperti apa. Kebetulan saya bantulah beliau untuk bisa melakukan ekspansi bisnisnya. Nah, di sini mungkin targetnya beliau mungkin dengan Visat kan masalahnya dikenakan kuota. Ini menjadi PR karena kena kuota. Walaupun bandwidth-nya bagus, sudah bisa support sampai 50 mega, download dan upload-nya sampai 10 mega, cuma kan masalah kuota karena Visat juga menjatuhkan kuota bagi pemakaian internetnya. Nah, inilah alternatif selanjutnya dari Pak Welly sendiri. Kebetulan dari Pulau Sipora yang bagian tengah ini sudah terkoneksi dengan fiber ke arah Sumatera. Nah, dari pulau ini, Semenanjung ini, dia mau nembak ke radio ke Siberut. Dan ini untuk pulau yang sebelah sini sudah terkoneksi dengan Sipora. Nah, tinggal nambahin repeat lagi ke ujung sampai Siberut, sampai ke ujung utara Siberutnya. Nah, ini yang mungkin PR bagi beliau sendiri, mengubah infrastruktur yang butuh effort juga untuk ya secara bisnisnya akan butuh dana besar, karena akan membangun infrastruktur yang cukup besar juga. Tapi dengan lagi berjalannya dengan Visat, terus diiringi dengan pembangunan radio antar pulau, cash flow-nya juga tidak terganggu. Nah, ini yang menjadi cambukan juga buat Pak Welly untuk lebih optimal dalam pengelolaan jaringan operasional bisnisnya. Karena saya bukan yang jalanin bisnis, ya saya nggak tahu juga di proses bisnisnya. Cuma karena kebetulan saya cuma membantu beliau dalam mendesain plan networknya, terus pengembangan bisnisnya ke depan. Karena yang menjalankan bisnis beliau, saya nggak intens di situ. Itu aja sih. Terima kasih buat Bang Rizky. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita sharing diskusi. Banyak nih pertanyaannya dari saya. Oke, mungkin saya mulai dari ini kali ya. Model sebelumnya apa nih sebelum pakai EW 1200? Apakah pakai brand lain atau memang dari awal pakai tipe ini gitu? Awalnya itu Pak Welly ini udah jalan, di awalnya jalan, cuma masalahnya mereka mengalami trouble itu tidak bisa ngontrol semua alat device yang terpasang itu tidak bisa di remote, tidak bisa diapa-apain gitu. Terus tiap sebentar kirimin anggotanya ke lapangan. Nah, ini yang menjadi effortnya adalah ongkos pergi ke pulau. I see. Berarti ini value-nya di sini lah ya. Nah, sekali jalan aja satu orang mungkin butuh duit sekitar 2-3 juta orang satu orang. Wah, nyebrang karena dari Padang gitu ya? Dari Padang yes, sana. Nah, itu akan butuh effort besar. Problemnya cuma perangkat kebetulan Totoling itu kan hang, ada yang reset lagi kan, setting ulang lagi gitu. Nah, itu yang menjadi PR-nya di beliau. Sebenarnya secara infrastruktur udah ready, cuma alat-alat access point-nya yang tidak bisa rentan sekali dengan listrik di situ. Listrik kan notabene turun naik di situ, nggak smooth seperti halnya di pulau besar. Nah, ini yang menjadi PR bagi Pak Welly sendiri di situ. Access point-nya kereset, karena router Mikrotik-nya dia bisa remote dari Padang. Dia kan menggunakan tunnel. Cuma masalahnya dilihat ke masing-masing access point-nya udah berubah IP-nya, nggak sesuai apa yang dia set di awal. Nah, itu yang menjadi ini kalau gini jadi repot. Makanya dia curhat ke saya kasih solusi. Ini coba ini deh Pak gitu. Kan Rigi Bapak remote di mana aja Bapak bisa remote-nya tanpa harus, walaupun di bawah jaringan privat pun, asal internetnya tidak filter case-nya cloud-nya, ini bisa di remote Pak sampai ke bawah pun. Nah, kebetulan beliau cobain 2 titik, dan untuk 2 titik yang memang potensinya besar di situ, bagus ini, karena
selama ini itu yang diributkan karena sering restart, terus settingan berubah gitu kan. Nah, tidak dipasang di situ udah tidak lagi ada perubahan-perubahan seperti itu karena si AP-nya sendiri juga sinkron dengan cloud. Kalau sudah ada konfigurasi DSN-nya terkoneksi ke cloud, kalau memang reset balik lagi konfigurasi, restore sendiri tanpa harus di push gitu. Itu mungkin lebihnya. Makanya secara bisnis Pak Welly-nya tidak terlalu butuh effort lagi ngirimin tim ke antar pulau. Nah, ini yang menjadi hematnya di beliau di operasional. Nah, itu cost saving ya, cost saving. Cost saving dalam artian delivery orang deh. 1 juta 2 juta ya sekali nyebrang PP ya. PP aja kapal cepat itu PP 3,5 kali 2 udah 700.000. Belum lagi kalau sempat di situ stay gara-gara ada misalnya kabelnya putus atau apa gitu kan, itu kan nyambung lagi apa semua gitu. Nginap lagi gitu, nginap setidaknya 2,5 per hari. Dan itu juga ekor gitu. Nah, itu yang kenapa Rigi ini akhirnya mereka mereplace semua yang awalnya calling semua jadi Rigi di situ gitu. Oke, good. Direplace semua karena kan 200 AP itu awalnya totaling semua sama TP-Link. Akhirnya di-replace semua dengan perangkatnya Rigi gitu. Karena ya secara gampang mereka bisa remote apa aja. Terus bisa tahu juga satu wilayah itu terkoneksi berapa orang. Nah, selama ini kan mereka harus masuk ke router. Masuk ke router terus dipetain. Ini benar-benar live nggak gitu kan? Ada tracking. Nah, kalau menggunakan Rigi udah kebaca satu area ini ada 200 orang. Nah, ini rumah ini ada 7 orang, 2 orang, 8 orang. Itu mereka bisa petakan. Dan itu bisa dikalkulasikan berdasarkan revenue yang dia dapat. Jadi voucher yang mereka sebar di satu ada distributor voucher di sana, mereka bisa hitung, oh ini perlu ditambahin di print ulang, dikirim ke sana gitu. Dalam artian soft copy-nya, dan sisi yang punya tempat untuk menjual vouchernya dikasih alat printingnya. Nah, disitulah bisnisnya sharing dengan warga setempat. Jadi ada tempat yang memang menjadi reseller vouchernya Pak Welly ini sendiri. Oke, oh berarti dari sisi hotspot servernya ini dia tidak bisa real kelihatan gitu ya pemakaiannya berapa yang di berapa voucher yang kepakai, duit masuknya berapa gitu kan, itu kehitung. Tapi nggak tahu itu diaktifkan di apa yang mana nih, gitu nggak ngerti gitu ya, mana yang padat gitu dia baca juga, baca Mac. Oh, baca juga. Baca Mac. Oh ya, oke. Karena dia sistemnya register distribusi. Oh, redistribusi. Si masing-masing router menginfokan Mac-nya masing-masing ke arah ini si radius. I see. Terus ini Bang, berarti kan sejak tahun berapa? 2021 kali ya? Ya. Mulai coba ini ya. Intensnya 2021 ya. Sebelumnya sudah jalan di 2020 udah jalan, cuma tersendat-sendat gara-gara tolingnya itu sering mati-mati. Itu makanya dia datang ke kantor, curhat ke saya karena beliau pensiunan, datang ke kantor curhat gitu kan. Ya, gimana supaya bisnis saya tidak mandek-mandek gitu. Kebetulan bisa grow ya. Kenal sama perangkat Rigi ini karena ada teman yang lagi project Bang Topo kan project gitu kan. Bagus nih diimplementasiin ke sini gitu. Nah, itu makanya saya saranin ke beliau pinjamin dulu, saya pinjamin ke Bang Topo tempat AP access point, saya kasih buku Bapak itu dulu, pinjamin pakai. Selama 2 bulan dia lihat, oh ada perubahan, ada yang bisa dikontrol, ada yang bisa dilihat, benar-benar real yang terkoneksi berapa dengan jumlah yang voucher yang terjual berapa. Nah itu mereka hitung di situ, makanya secara ekonomisnya ya bayangin aja orang waktu 6 bulan bisa recovery cepat dari totaling itu bisa beli Fortuner gitu. Wih, luar biasa. Pajero Dakar Sport ya kan. Keren. Itulah sisi positif yang Pak Wen itu dapat.
Walaupun saya dikasihnya memang apresiasinya ada gitu. Cuma dari beliau sendiri dengan rate income yang berubah dari Totaling itu yang mereka mengalami stagnan bisnis ketika dia ganti diri, terkontrol, teraudit, ya terhitung lah duit yang benar-benar realnya itu yang nampak makanya dalam waktu 8 bulan itu mereka langsung ada ya keuntungan yang besar gitu kan. Itu sih. Mantap. Oh ya, berarti secara usia perangkatnya yang paling lama itu udah 2 tahun berarti ya kalau ya, sampai tahun ini ya, 2 tahun ya. Secara sampai sekarang belum ada RMA. Belum ada RMA. Wah, Bang Ruli seneng. Bang Ruli seneng kalau nggak ada RMA. Padahal listrik kurang stabil ya biasanya. Nah, itu poinnya di situ. Karena listriknya naik turun, off on. Nah, itu gimana kan? Itu? Ada apa namanya? Requirement khusus dari listriknya kah untuk meng-avoid terjadinya kerusakan di sisi adaptor atau apa gitu dari kalau untuk di rumahan ini kayaknya nggak ada isu listrik ya. Cuma yang jadi sentral itu kayak di titik poin tempat turunnya VSAT itu mereka juga nyiapin baterai backup itu aja sih. Kalau dipasangin di rumah-rumah itu memang nggak ada backupin. Cuma selama ini ya hampir 2-3 tahun ini berjalan ya nggak ada RMA, nggak ada yang rusak gitu. Kalau kan saya yang garansi kan Pak, kalau rusak bawa sini saya ganti baru. Iya, kalau rusak ganti baru gitu. Nah gitu. 3 tahun ya. 3 tahun ya. Ya bisa beli Pajero lagi satu lagi. Oke. Terus ini Bang, apakah ada model lain selain EW 1200 yang diimplementasi di sana saat ini sudah ada atau belum ada tapi ada rencana mau coba yang pro gitu atau yang kalau boleh lihat sharing cloud boleh nggak ya? Tergantung, terserah. Datanya penting nggak? Sebenarnya sih implementasi yang kita udah lakukan itu cukup banyak lah. Gitu. Kayak beberapa ada kampus ya, saya log out dulu. Tadi Bang Ruli bilang kan isu di kampus gitu ya. Nah, kebetulan ada di Padang ini kampus yang real full Riri ya. Ini switch serta poinnya ada 60 biji Bang. Ini kalau koneksinya dalam satu bulan ini berapa device yang terkoneksi? Ada 7.000 lebih Bang, paling tinggi. Mahasiswanya nih ya berarti ya? Ini mahasiswanya nih. Nah ini 60 device 7.000 ya? 7.000 sampai 7.000. Kurang lebih berarti 100 device per 100 lebih ya per satu device ya? Nah kebetulan dia pakai 720L di sini. 720L ya. Sama EKP 220. Gitu. Ada nah itu ada racikan khusus nggak Bang Hari? Nah mungkin tadi ada juga tuh yang 720. Khususnya mungkin kita ini memang tadi kan ada tadi kadang handover dari antar AP-nya mungkin itu yang perlu di desain plan saat pemasangan itu mungkin jadi prioritas juga di kita. Cuma masalahnya Bang, laptop para dosennya jadul-jadul. Wah, berarti masih ini jadi PR deh. 2,4 nih Mas ini. Laptopnya masih ada di tahun 2000-an yang Windows-nya paling tinggi itu diinstal Windows 7 gitu. Waduh, Fujitsu lagi laptopnya. Toshiba. Yang berat-berat itu yang awal-awal pertama kita pasang itu yang jadi PR awalnya. Awal kita kan nggak tahu dipasangin, settingnya. Kita anggap deh mereka punya perangkat device-nya udah teknologi terkini. Tahu-taunya banyak juga dosennya pakai perangkat lama. Ujung-ujungnya akhirnya kita modifikasi jangan WiFi 6-nya dihidupin, WiFi 5-nya kita mainin ke bawah gitu. Daripada kita hidupin karena itu masih ada perangkat yang tua-tua di situ. Itu aja sih. Cuma kalau untuk isu koneksi mereka nggak isu lagi. Di awal mereka menggunakan UniFi gitu di awalnya. Cuma masalahnya kan controller UniFi butuh
kalau mau remote dari luar harus divirtualkan untuk bisa diakses ke dalam gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang menjadi ribet menurut mereka dari tim IT-nya. Ketika kita migrasikan ke Luigi, ya mereka smooth lah, dalam artian di handphone semua gitu kan. Ya udah, aman lah gitu. AP mana mau dibikinin, misalnya ada event temporary, misalnya ada event atau apa, mereka tinggal ngeset di situ SSID khusus untuk acara itu. Itu lebih simpel menurut mereka daripada ketika mereka pakai Unify sebelumnya gitu. Mantap. Oh ya, yang di Mentawai tadi Bang, itu pakai aplikasi di handphone nggak? Atau by web aja ini? Ada di handphone, saya instalin ke beliau Bapak Welly-nya. Oh. Itu Luigi Cloud atau yang router? Kan kita punya dua aplikasi. Sebetulnya masih Luigi Cloud, karena beliau cuma mengontrol koneksi, monitor koneksi aja, tanpa harus mengubah konfigurasi. Takutnya beliau kalau mengubah konfigurasi malah jadi kacau, takutnya kan itu. Nah, itu yang menjadi PR beliau sih. Gitu. Siap. Case di kampus Bang, kalau di kita. Ada juga di hotel, kalau kita ada di hotel juga, ada masangin di hotel. Ya awalnya di hotel itu masih menggunakan ya TP-Link gitu ya. Terus kita ganti, mereka ownernya malah yang peduli jadinya gitu. Ownernya malah jadi peduli jadinya. Kenapa? Oh baguslah ini, karena bisa dikontrol gitu kan. Dan si ownernya pun merasa, oh jumlah tamunya sudah sesuai orang yang koneksi itu bisa dimonitor ya. Oh berarti tamu saya lagi rame nih. Nanti lagi rame ya. Ininya, pentingnya. Oh ini penempatan hari ini berapa gitu kan, karena dia lihat orang yang terkoneksi rame kan, misalnya ada 20 orang kan, kamarnya cuma punya 20 kamar gitu kan, oh ini rame berarti di hotel gitu. Ini hotel kecil sih di Bukit Tinggi. Awalnya dia pakai cuma 3 AP, dia fokusnya di lobby sama di ballroom sama di restoran. Awalnya 3 AP, RAP itu RAP 220 dia awalnya. Baru ke kamar, setelah oke di sana. Dengan ada 3 tadi itu, oh udah deh pasangin di beberapa lorong di kamar gitu. Iya. Tambah lagi 3 buah lagi gitu di beberapa lorong di kamar. Dan kebetulan ya karena sinyalnya bagus dapat di kamar, mereka tidak komplain lagi customernya. Ini menjadi ini juga sih success story buat hotelnya juga gitu. Yes, benar. Oke. Sebenarnya udah banyak sih kalau kita lihat dari ada yang di Padang itu yang udah beralih ke Giri ini udah banyak di beberapa hotel gitu, kayak di beberapa hotel di Padang betul yang kenal sama saya, Bang cobain dong AP-nya gitu. Ya saya kasih pinjam. Oke. Saya kasih pinjam semingguan, buktiin, cobain aja gitu kan. Kalau memang mood bagus ya monggo dibeli gitu, serah beli di mana gitu kan. Yang penting menurut saya sih mereka punya experience sendiri lah dengan Rui gitu. Iya. Kelihatan sih di Google Trend Sumatera Barat itu udah ada warnanya Luigi. Kalau yang lain Jambi, Bengkulu, Lampung masih abu-abu. Aceh juga masih abu-abu, masih belum terlalu. Ya masih ada ruang lah untuk berkembang berarti ini. Oke, dari teman lain ada pertanyaan nggak nih? Di Facebook nggak ada komennya. Bang Aji atau Bang Erikova, gimana nih tanggapannya? Sharing dari Bang Hari, sudah menginspirasi atau belum? Jadi nggak harus ini Bang ya, nggak harus ISP ya, kita jadi konsultan aja, oper-oper gitu ya, deh saya bantuin setting. Nah, itu bisa juga ya kayak. Ya kebanyakan gitu juga, kayak di Padang kan sebenarnya juga bantuin doang, datang kan cash, datang curhat gitu kan. Nah, ini solusinya itu aja. Kayak Rizky lah datang ke Padang kan, ketemu orang saya temuin gitu kan. Nah, ini kepala sekolah, guru-guru SMK gitu saya temuin gitu kan. Ya, kita di komunitas sih saling berbagi aja sih buat ininya. Lebih cepat
pembangunan manusia aja lah. Benar-benar itu memang ya salah satu fokus di tahun ini sih ya, kita mau edukasi juga, artinya kita nggak cuma jual barang tapi kasih bisnis idea buat mereka ya, kayak misalnya guru TKJ mungkin mau cari tambahan-tambahan gitu ya, mau pasang-pasang, sebenarnya bisa kan dengan solusi yang seperti ini, udah gampang sekali, barangnya juga ready, tinggal pakai cloud, mau ada perubahan config, wifi, password, SSID itu bisa langsung dari aplikasi itu. Jadi siapapun, nggak harus dia berbadan, PT, CV, kalau dia ada kemauan ya, ada ilmunya gitu ya, ada kayak gini kan, tahu, oh bisa begini, bisa begitu. Ya, kebetulan juga sih, karena sering juga dapat ya ada dari Jakarta ngirimin, oh bang ada proyek ini pemasangan ini. Nah ini biasanya rekrutnya anak SMK yang saya kenal kan, udah bisa nggak masangin ini? Gimana pasukan masangin? Ya, ya masangin bodrek. Dia kalau proyek itu apa ya kan banyak begitu, ya udah kita delivery ke guru-guru SMK sebenarnya, guru-guru SMK yang banyak terlibat di situ. Bantuin ke depan. Memang kalau di SMK kan ada TIFA namanya Teaching Factory. TEFA itu. Nah, itu yang susahnya di TKJ karena tidak bisa menghasilkan produk yang bisa ya. jasa. RPL bisa. Iya, RPL bisa bikin software, bisa bikin multimedia, gambar, animasi. Kalau TKJ, ya user lah masuknya ya, memakai sebuah teknologi ya, brand gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Bang hari ini dari Erikova. Gateway pakai apa nih? Kayaknya mikrotik ya? Ya kebetulan masih pakai mikrotik karena bisa tujuan tadi bisa di remote aja, dibantu buat untuk monitor LAN-nya. Kita masukin ke tunnel, kita punya ada satu virtual tunnel, ya udah masukin ke situ supaya kita bisa monitor. Jadi kebetulan pakai broadband kan, broadband menggunakan private IP, tidak bisa di remote dari luar untuk routernya. Tapi kalau untuk AP-AP-nya sudah bisa di cloud. Yang lebih gampang memang karena ada cloud tadi, si owner juga tahu kasusnya apa, gitu. Tanpa harus kita mendiktekan ke ownernya teknisnya begini enggak. Mereka sudah tahu juga ada log misalnya kalau di cloud itu up down gitu. Bisa jadi itu kabel LAN-nya sendiri yang mesti dicek gitu. Nah itu yang menjadi catatan langsung ke owner. Kan kalau di cloud Ruiji kan ketahuan tuh kita kalau AP-nya down nanti ada log merah gitu kan. Nah log merah itu yang sering direportkan ke manajemen hotelnya, ini bang ini karena kebetulan hotel di Padang itu kebanyakan bukan hotel franchise. Hotelnya ownernya sendiri yang punya hotel gitu. Nah seperti itu. Nah sedikit sih hotel franchise yang ada di Padang, yang kebetulan hotel-hotel gede itu ya kayak Five, Novotel dan lain itu kan gede-gede semua. Nah itu yang kebanyakan di Bukit Tinggi itu hotel-hotel yang punya personal. Nah ini yang pengennya terkelola untuk IT-nya. Nah untuk kontrol hotspot ya pakai hotspot manajemen yang ada di mikrotik kita pakai untuk sementara di situ karena itu lebih gampang sih ininya sih manajemen di sisi ownernya karena ownernya juga sudah biasa menggunakan itu. Kita tidak terlalu mencampuri perubahan terlalu besar signifikan di hotelnya supaya mereka smooth bisnis, kita juga enak ngelayanin, itu aja sih. Terus apakah menggunakan smart TV di hotel? Nah ini sebagian hotel ada yang saat bangun hotel sudah ada konsultannya, kita juga nggak bisa ikut kadang. Hotel plan design di awal itu ada biasanya orang hotel udah ada konsultan hotelnya. Nah konsultan hotel ini yang sering ada yang udah update ilmunya, ada yang masih ketinggalan ilmunya. Ini yang menjadi PR bagi para network engineer setelah itu. Iya, PR saya juga itu harus ketemu sama konsultannya update. Iya, karena itu yang sering terjadi. Karena misalnya di hotel satu hotel di Padang gitu kan, mereka udah pasangin kabel koaksial nih, tapi dia mau delivery IPTV, akhirnya narik kabel lagi kabel lah. Kalau mau dibikin STB per kamar gitu. Nah itu karena desain plan hotel itu tergantung konsultan. Kalau konsultannya orang teknologi perhatian dengan teknologi, dia akan berubah paradigma pembangunan hotelnya. Tapi kalau masih berpikir hotel itu pakai kabel koaksial buat TV, buat gini-gini, udah lah. Itu teknologi akan teknologi jadul lah kan bisa di sini.
Wah, kayak di perumahan juga koeks ya, koeks masih ya. Bukan Iya. antena TV ya. Nah itu yang menjadi PR juga bagi kita. Jadinya kita membelikan combiner TV yang udah HD jadinya. Kalau kita mau bicara TV hotel ya, TV manajemen hotel ya seperti itu. Yang udah combiner TV yang udah HD supaya gambarnya smooth di masing-masing kamar. Kalau enggak ya terpaksa, kalau memang udah konsep hotelnya baru, berarti kita udah infoin tuh, udah deh STB-nya ke kamar gitu buat IPTV seperti itu. Gitu. I see. Oke, menarik sekali ini. Daging semua nih, Cia lah. Daging semua isi. Terus tadi saya juga lemaknya, Bang, ya? Iya, nggak ada lemaknya. Saya kasih ini juga. Ada satu poin yang menarik juga. Pertanyaan dari Bang Erikova kan tadi tanya, gateway-nya pakai apa? Kan masih pakai mikrotik ya. Nah, jadi memang ini salah satu poin buat Ruiji juga dari awal-awal kita ngembangin brand. Jadi kita tidak harus satu set semuanya Ruiji semua ya di awal project gitu kan ya. Mungkin ada hotel yang memang budgetnya hanya untuk replacement AP gitu ya, nggak satu network full. Itu bisa parsial gitu ya, nggak harus langsung semuanya, bisa bertahap. Jadi AP-nya dulu, kalau AP-nya oke, nggak ada masalah, mungkin nanti switch-nya ganti, kemudian berkembang lagi sampai ke gateway-nya. Itu sih jadi poin juga buat user ya, buat user atau buat SI, mereka tidak terlalu khawatir gitu ya. Dan tidak harus pakai hardware controller yang ada license-nya, ada free semua dari cloud. Nah, iya, kalau kan selama ini kan kita ditakutin itu kan kalau jual yang kayak brand yang ya kayak Unify sendiri gitu. Sekarang kan kontrolernya berbayar, kontrol key-nya berbayar kan. Ya, key. Nah itu yang jadi kalau kita mau migrasi udah pikiran owner hotelnya, kalau hotelnya bukan hotel franchise sudah berpikir berapa sih harus bayar gitu kan. Nah itu yang Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup nih, sudah 1,5 jam, rasanya cepat banget ya kayaknya. Sebentar ini kita, padahal ternyata sudah 1,5 jam ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Wah, ada Bang Syaflan juga nih, baru masuk, telat nih Bang. Kena penalti kalau telat. Halo Om Rizky, baru kelihatan di Facebook. Halo Iya, Ari. nih. Boleh nanya dikit dong Om Rizky, barusan kemarin lihat di Facebook ada seri NBR ya, kayak menarik. Ya, NBR itu generasi selanjutnya dari EG 3250 ya. Itu barangnya masih belum ready, tapi sudah di order lah di distributor. Terus ada fitur yang menarik di sana, ada API integration, jadi langsung ke device-nya ya, betul ya Bang Ruli ya? Kalau misalnya infonya sih Open API integration ya. Jadi mungkin bisa diintegrasikan ke PMS mungkin seperti itu, tapi ya tentu detailnya kami juga belum dapat ya. Nanti kalau sudah kita oprek dulu, kita coba testing buat referensi. Jadi bisa ini ya, kalau saat orang register di hotel, PMS-nya bisa nge-push sendiri ke sana, arahnya ke sana. Ya, sebenarnya kan kalau di cloud sendiri kan itu udah ada tuh, tapi radius prime yang enterprise itu, radius enterprise connect dengan ID berapa, secret key-nya apa, baru disinkronkan dengan radius yang ada gitu. Cuma masalahnya itu radius harus online public gitu, nggak bisa. Betul, biar bisa ngobrol, kalau nggak public susah. Oke. Mungkin saya berterima kasih sekali nih buat Bang Hari, Bang Ruli juga sudah sharing, sudah kasih ide-idenya, info-infonya untuk teman-teman yang ada di Zoom ini dan di seluruh dunia ya, kan Facebook online ya, semua bisa lihat ya. Nah, ini juga mungkin tersimpan di komunitas, jadi buat teman-teman yang lain yang mau lihat lagi videonya bisa cari aja di komunitas Ruiji UI. Nah, nanti bisa ada di sana. Oke. Setelah ini kita buat pooling kali ya, Bang Rizky ya, untuk topik apa yang mau kita bahas nanti di bulan depan gitu. Boleh. Ya, di Facebook aja, di Facebook biar nanti di Facebook lah.
Sip. Ini ini lumayan ini nih apa nekat ini sebenarnya, kita nggak ada persiapan ya, pede aja gitu. Topiknya apa ya, mau ngomong apa ya, udahlah jalan aja. Ya kalau nggak dicobain dimulai dari awal kan juga nggak Iya, tahu kita juga respon nggak dari komunitas sendiri seperti apa. Sebenarnya memang harus ada kaget-kagetan supaya ada respon. Iya, benar. Kayak kita mau jalan-jalan ya sama temen, udah di planning, udah jauh-jauhan, ternyata nggak bisa hari hanya. Kalau terlalu matang perencanaannya, ujung-ujungnya Betul. nggak jadi. Itu kutukan kayaknya ya, kutukan di mana-mana gitu ya. Oke. Kalau di Padang bilang ilmu kodok, ketika Oh melompat gitu Ibu Kodok. ketika melompat baru ingat gitu. Itu dia. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang hadir, narasumber juga terima kasih. Kita akan ketemu lagi di bulan depan, mungkin di pertengahan bulan lah ya, pertengahan bulan. Kisaran tanggal 15 lah, nggak jauh dari situ. Ya, cukup sekian dari saya, Rizky Setiadi, pamit undur diri, dan juga teman-teman narasumber. Terima kasih juga. Oh ya, buat narasumber ada benefitnya. Nanti japri aja. Ada voucher. Pajero. Voucher belanja, lumayan lah ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di event bulan depan ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang semua live. Thank you, Bang.